mendapatkan analisis lagu dalam buku ND HKBP nomor 658 ayat 1-3 yang berjudul Untuk Fortebian Norundut, yang dianalisis oleh saya sendiri, Letere Rosyana Pasaribu. Saya Kevin Tuasinaga. Saya Desmond Andro Siapuri. Saya Saat Daniel Stumea. Lagu dalam buku ND HKBP berjudul Tu Fortebian Norundut. Dalam penyanyian HKBP berjudul Ke Dunia Kekelaman. Lagu dalam buku ND HKBP nomor 658 terdalam kategori ND Taringo Tumria yang artinya nyanyian tentang gereja. Lagu buku ND HKBP nomor 658 mempunyai nada dasar G sama dengan Do 4/4 terdiri dari 3 ayat. Lagu nomor 658 ini berjudul Tu Fortebian Norundut yang berarti ke dunia kekelaman. Syairnya ditulis oleh Iskisne yang lahir pada tahun 1899 yang meninggal pada tahun 1970 dengan beberapa perubahan oleh CSGL. Lagu ini diterjemahkan oleh Pendeta J.A.U. Dolok Saribu. Musiknya berasal dari lagu tradisional Wales. Isaac Samuel Kisne lahir di Belanda pada 1 Oktober 1899. Isaac Samuel Kisne tiba di Papua sebagai bagian dari misi yang diinisiasi oleh Netherlands Zending Genootschap NZG. Isaac Samuel Kisne selain menyebarkan agama, Kisne juga mendirikan sekolah-sekolah dan memperkenalkan pendidikan formal kepada masyarakat Papua. Kisne meninggal pada tahun 1970, tapi pengaruhnya ini nanti dari lanjut ini. Kisne, Isaac Samuel Kisne selain Sama kan? Terusin aja. Presiden. Itu betul. Kisne meninggal pada tahun 1970, tetapi pengaruhnya tetap hidup melalui karya-karyanya termasuk lagu Fortebian Norundut. Lagu Tu Fortebian Norundut ini menggunakan melodi tradisional dari Wales. Melodi ini kemudian diadaptasi untuk digunakan dalam konteks gerejawi di Indonesia, khususnya di lingkungan KBP. Syair dalam bahasa Batak Toba diterjemahkan oleh Pendeta J.A.U. Dolok Saribu. Proses penerjemahan ini memungkinkan lagu dengan melodi Wales dapat dinyanyikan dalam bahasa Batak Toba. Meskipun tidak menciptakan melodi lagu nomor 658, Iskisne memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kehidupan rohani dan pendidikan di Papua, termasuk kemungkinan keterlibatannya dalam penerjemahan atau adaptasi lagu-lagu gereja. Analisis lirik ayat 1. Pada lirik Tu Fortebian Norundut Borhat Maho, ini mengungkapkan ajakan atau dorongan untuk tetap maju dalam kehidupan meskipun ada tantangan. Kata rundut Borhat menggambarkan perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Pada lirik Galak Bahen Palitomu Saidumoho, ini merupakan menekankan pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Pada lirik Boan Sondang Tu Naholong Manggurupi Namar Dangol, ini merupakan sondang pedang di sini melambangkan perlindungan atau senjata rohani yang diberikan Tuhan untuk menghadapi kejahatan atau tantangan. Pada lirik Gizo Baritanang Uni Kristusi merupakan menegaskan bahwa kabar baik dari Kristus adalah sumber pengharapan dan kekuatan bagi umatnya. Analisis lirik pada ayat yang kedua. Pada lirik Taradoti Hasadaon Niruasni menggambarkan persatuan dan harmoni dalam tubuh Kristus. Hasadaon Niruas berarti kesatuan anggota tubuh. Ini merujuk pada konsep gereja sebagai tubuh Kristus yang saling mendukung. Pada lirik Talului Biru-Biru Nama Gewi merupakan mengingatkan bahwa segala perpecahan atau perselisihan harus diselesaikan dalam kasih dan kesatuan. Pada lirik Hata Nituan Joba Do Pasada Haum Nang Hata, firman Tuhan adalah pedoman utama untuk menyelesaikan konflik dan menjaga hubungan harmonis. Pada lirik Sian Sude Partingkian Tudebata, merupakan semua perselisihan harus dibawa kepada Tuhan karena hanya Kristuslah yang bisa mengalahkan kematian. Analisis lirik ayat ketiga. Pada lirik Hatai Bain Siti Yopan Didalani, firman Tuhan harus menjadi pedoman utama dalam hidup sehari-hari.
Pada lirik Kristus si bain panungkunan di ngolumi, Kristus harus menjadi pusat kehidupan dan tujuan akhir dari segala tindakan manusia. Pada lirik saya radauti hati goran, holong dohot hasintongan, merupakan mengajak umat untuk hidup dalam sukacita, kasih, dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Pada lirik Ibana do Hangulwani, nama naluhon hamatea, Kristus sebagai kehidupan yang mengalahkan kematian. Bait ketiga ini merupakan puncak dari pesan lagu yang menggambarkan Kristus sebagai kehidupan yang mengalahkan kematian, kekuatan yang mengatasi dosa, dan sumber pembebasan melalui namanya. Bait ini diakhiri dengan seruan untuk memuji Kristus selama-lamanya sebagai respon atas karyanya. Analisis teologi ayat pertama. Ayat pertama lagu ini menekankan kontras antara kegelapan dunia dan terang yang dibawa oleh Kristus. Ini adalah tema yang sangat alkitabiah dan menjadi dasar bagi pemahaman Kristen tentang karya penyelamatan Kristus. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dalam Yohanes 8 ayat 12. Itulah inspirasi Alkitab yang ada dalam buku ND HKBP nomor 658. Misi Kristus membawa terang ke dunia yang gelap merupakan tema sentral dalam teologi Kristen. Kontras terang gelap ini menjadi metafora kuat untuk karya penyelamatan. Panggilan orang percaya untuk membawa terang Kristus ke dalam dunia menjadi konsekuensi dan pemahaman teologis ini, sebagaimana tercermin dalam bait pertama lagu. Analisis teologi ayat 2 dan 3. Analisis teologi ayat 2 dan 3 memiliki 4 poin. Poin pertama adalah Yesus menerangi hati manusia, mengubah kegelapan menjadi terang. Ini menggambarkan karya transformasi batin yang dilakukan oleh Kristus. Yang kedua, Yesus adalah jalan yang menuntun langkah manusia. Ini mencerminkan pernyataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya adalah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ketiga, Yesus adalah kehidupan yang mengalahkan kematian, merujuk pada kebangkitannya dan janji kehidupan kekal bagi orang percaya. Poin keempat adalah, Yesus adalah kekuatan yang mengatasi dosa, memberikan kemenangan atas kuasa dosa dalam kehidupan orang percaya. Ayat kedua dan ketiga lagu ini mengembangkan gambaran teologis tentang Kristus dengan menggunakan metafora-metafora Alkitabiah yang kuat. Terang, jalan, kehidupan, dan kekuatan. Semua ini menunjukkan kelengkapannya karya Kristus dalam kehidupan orang percaya. Analisis liturgis. Lagu buku ND HKBP nomor 658 memiliki konteks penggunaan yang beragam dalam kehidupan bergereja. Beberapa poinnya adalah, lagu ini sangat mungkin dinyanyikan dalam tata ibadah minggu, tentang tema membawa terang Kristus dan menolong sesama relevan dengan pesan-pesan Kristen yang umumnya disampaikan dalam ibadah minggu. Lagu ini sangat tepat untuk menguatkan panggilan gereja dan memerintahkan Injil, terutama pada ibadah minggu misi atau hari perkabaran Injil. Saat pelepasan tim diakonia untuk melayani masyarakat, lagu ini bisa menjadi lagu yang bertema menginspirasi. Cocok untuk kegiatan pembinaan atau pelatihan pelayanan gereja saat menguatkan motivasi pelayanan dalam konteks kesatuan dan kesetiaan pada panggilan. Konteks penggunaan lagu, terutama saat sesi atau ibadah bertema misi, pelayanan, atau menjadi terang di tengah dunia, lagu ini dapat menginspirasi generasi muda untuk membawa dampak positif di lingkungan mereka, untuk membakar semangat umat agar hidup sebagai terang dan saksi Kristus. Lagu ini dapat menjadi pengingat akan panggilan untuk membawa perubahan di tengah dunia. Sebagai bentuk dukungan dan doa, saat seorang atau kelompok diputus untuk melayani, lagu ini menegaskan kembali misi yang harus diemban para utusan. Kesimpulan teologis dan liturgis. Lagu Tuportibion Narundut ini terdiri dari 3 ayat yang secara progresif mengembangkan gambaran tentang Kristus dan responnya. Kristus digambarkan sebagai terang, jalan kehidupan, dan kekuatan yang mengubah hidup orang percaya. Lagu ini dapat digunakan dalam berbagai konteks ibadah dan kegiatan gerejawi.
Lagu ini merupakan seruan untuk menjadi pengikut Kristus yang aktif dan membawa dampak positif bagi dunia. Ini mencakup menyebarkan terang dan menolong sesama, menjaga persatuan jemaat, membawa kembali yang tersesat, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, menjadikan Kristus sebagai sandaran, serta hidup dalam kebenaran, kasih, dan kejujuran dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Lagu ini adalah ajakan untuk hidup dalam iman yang diwujudkan dalam tindakan dan relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama. Sekian pemaparan dari kelompok 8 mengenai analisis lagu buku NDHKBP nomor 658 yang berjudul Tukon Gideon Rundut. Sekian, terima kasih. Shalom.